Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Yuyun Daulay. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kita berada, kita diberi kesehatan dan juga senantiasa dijauhi dari segala penyakit ya. Oke guys, di video kali ini aku akan mereaction salah satu video yang sangat viral di Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Seperti yang kalian ketahui bahwa media Al Jazeera telah mempost salah satu video yang berjudul Lock Up in Malaysia Lockdown. Di dalam video ini telah membahas tentang cara pemerintah men-treat para imigran yang ilegal pada saat COVID-19 kemarin dan pada saat lockdown. So, tidak perlu berkata banyak, jadi kita akan melihat video ini. By the way, video ini berlangsung selama lebih kurang 25 menit durasinya. Jadi aku tidak akan mereaksi sepanjang itu karena terlalu panjang ya. Kita akan mengambil hanya part-part yang penting saja dari video ini. Jadi kita mulai sekarang. Let's check it out the video. As Malaysia battles to contain the COVID-19 virus, authorities have been carrying out military-style operations across the capital, Kuala Lumpur. In the name of public health and safety, they've rounded up illegal foreign workers. When you look at these raids, you can't help but think, is this the practical reality of dealing with a pandemic, or is it racism? Oke guys, di part pertama sudah ada kata-kata yang sangat sensitif ya. Jadi menurut media Al Jazeera ini, mereka mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah melakukan sesuatu tindakan yang salah dan juga menjadi rasis karena telah menangkap para parti ataupun imigran yang ilegal. Jadi di sini aku ingin meluruskan bahwa pada saat lockdown kemarin memang seluruh para imigran dicek karena ada klaster baru di antara imigran. Jadi semua itu dicek, khususnya daerah yang zona merah gitu. Jadi para imigran akan dicek. Jadi kalau memang mereka ada di daerah yang bersangkutan dengan klaster, maka mereka akan dicek gitu, disatukan di satu tempat gitu guys. Jadi kalau sudah dicek pasti orang akan tahu bahwa mereka tidak mempunyai dokumen gitu kan. Oke, kita lanjut dulu ya. We are treating them like a animal. This is not the way to treat a migrant worker. This is not the way to treat a human. Bertindak zalim tidak betul. Mereka tidak berhak untuk berada di negara kita kerana masuk secara haram. 101 East investigates why so many foreigners are being locked up in Malaysia's lockdown. Kuala Lumpur's migrant neighbourhoods are under siege. Any identified as areas with high infection rates have been locked in behind barbed wire and barricades. This is part of Malaysia's response to COVID-19. Across the city, people are being taken from their homes, fingerprinted, tested for the disease, and checked for valid documents. Those without them are swiftly taken away. It's only when the trucks leave that you realise what's going on. We're not allowed inside these fenced-off areas, but phone footage from local residents gives us a glimpse inside the crackdown.
Shortly after one raid, I speak with two migrants from Bangladesh. Kita bisa berbicara di sini? One of them tells me he's afraid to leave his apartment because he doesn't have a valid work permit. He managed to avoid arrest by hiding. We've been trying to get witness testimony from people, but as you can see, there's police there. We can't get through the wire. I've got my ID. Look, this is my ID. I'm from the press. Again. This is lockdown area. No camera, please. But we're within our rights to report from here. Oh, yeah. But this lockdown area, off your camera, please. Oke guys, jadi di sini seperti yang dikatakan bahwa mereka tidak bisa masuk ke dalam untuk mereport gitu kan, walaupun mereka adalah dari media gitu. Ya iyalah mereka tidak bisa mereport, dan itu merupakan salah satu daerah yang di lockdown. Kalian tahu bahwa kalau seandainya ada klaster baru, maka semua akan dijadikan di satu tempat dan perlu dicek, dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam. Jadi itu adalah memang hak polisi untuk melarang mereka untuk masuk ke dalam. Jadi kenapa mereka harus marah gitu dan mengatakan tidak diizinkan untuk masuk dan report? Daerah itu adalah daerah yang di lockdown. Kita lanjut lagi. To avoid the authorities, we meet another migrant worker caught up in the raids at an underground car park. Fearing reprisals from Malaysia's government, the Pakistani man only agrees to speak with us anonymously. He was arrested with his wife and two children. They are just shouting on us. Just sit down, just get lost, keep quiet. And we silent. We have no words to say, and we don't have a right to ask any question from them. The man was a policeman in Pakistan and says the Malaysian authorities were out of line. Some of the officers are very angry there, and they keep the mobile and they're putting on the head like this, like this. He says his whole family, including his son and daughter, were handcuffed and chained together with other children and the elderly under the hot sun. They were only released hours later after authorities verified their documents. My daughter is still scared. She stopped laughing. She said maybe they come again. Even we have a valid documentation. They are not respecting us as a human. I learn here. Foreigners have a value just like a dog only. Oke guys, jadi di sini masalahnya adalah tentang COVID-19. Jadi bukan masalah orang yang tidak mempunyai dokumen ataupun mempunyai dokumen. Jika suatu daerah itu mempunyai klaster baru dan ada yang terjangkiti COVID-19, jadi mereka harus mencek semua orang. Jadi masalah yang anak kecil di jari tangannya, menurut aku dan juga menurut pemerintah, sesuai apa yang telah disiarkan pemerintah, yang telah diberitahu pemerintah, bahwasanya mereka tidak pernah menggari tangan anak kecil, dan mereka juga tidak memisahkan ibu atau bapak dengan anak mereka gitu, walaupun mereka di dalam tahanan ataupun dalam pemeriksaan gitu, tahanan sementara gitu. Jadi dibilang dilayani seperti dog gitu, seperti anjing gitu katanya kan. Apakah ada bukti yang membuktikan bahwa mereka dilayani seperti itu gitu? Menurut aku, selama aku yang sudah 5 tahun kerja di sini, dan banyak sekali pemerintah memberi kelonggaran kepada orang luar untuk berbisnis. Bahkan banyak banget orang Pakistan yang membuka toko ataupun bisnis mereka di sini. Dan menurut aku, asal selama mereka itu legal dan memang betul-betul benar gitu, tidak akan pernah diperlakukan secara tidak baik gitu guys. Dan menurut aku juga kali ini, walaupun mereka semua ditahan, tapi mereka diberikan makanan, mereka diberikan minuman, mereka diberikan obat-obatan selama penahanan gitu. Soon after the pandemic was declared, Malaysia's Defence Minister Ismail Sabri Yaakob offered them amnesty so they would come forward and be tested for the virus. Kita tidak fokus kepada dokumen perjalanan mereka, tetapi kita fokus kepada sama ada mereka ini bersih daripada COVID-19 ataupun positif dan sebagainya. Kita hanya ingin membuat saringan, dan selepas itu mungkin paling ekstrim pun adalah kuarantin yang akan dilaksanakan. Itu saja. Lihat guys, jadi Menteri Ismail Sabri juga sudah memberitahu bahwa bukan masalah mereka ada dokumen ataupun tidak ada dokumen, tapi ini sebab oleh saringan.
Kalau mereka memang ada positif ataupun apa, mereka akan dibiayai oleh pemerintah gitu, karena mereka telah positif gitu. Raihan Kabir lives in Chowkit, a district known for its bazaars and curry houses. The Bangladeshi migrant shows me footage of what happened here after the area was locked down behind razor wire. Raihan says when he heard a knock on his apartment door, he thought it was government workers coming to test for COVID-19 or deliver aid. Instead, over the next few days, almost 600 residents were rounded up, put in trucks and taken away. They make a trap for us. They give food, they give medication, all things they give. So no one expecting they were going to arrest the people. They are not murderer. They are not criminal. They are just undocumented. Raihan has a valid work permit, but his friend's visa had expired. Ridoy was swiftly taken away by immigration officials. He also has been arrested in this time. That was not his fault. His company never renewed his visa. He was arrested. You know, I run the immigration, I run the police station. I cry in the gate, please let me meet my friend. So when did he become undocumented? It's about last year. His company got bankrupt. Okay, his company got bankrupt. Then boss also hiding. His visa cannot renew. He cannot go back to Bangladesh because he have the loan, money, everything. So he became undocumented. Okay, did he attempt to go to the labor department to file a case against his employer? Miss, the thing is, the people like them who are worker here, labor here, how they know the things? They don't know. So is there any way, just I want to meet my friend, is there any way? So there is no visitation to any of the detention centers. It's not only for foreign nationals, even the lawyers cannot go into the detention centers to see their clients because it's all closed for now. Oke guys, aku nggak tahu mau ngomong apa. Jadi Muhammad Bangla Blado, apa orang lelaki Bangla ini bodoh ke apa, aku pun nggak tahu gitu. Nah, visa temennya itu enggak dikontinue oleh company-nya katanya lari gitu kan. Jadi kenapa kalian nggak pergi ke embassy kalian, tanya ke departemen pekerja gitu. Kalian datang ke sini sendiri, terbang gitu. Terbang dari Bangla langsung nyampe sini, nggak pakai pesawat, nggak ada imigrasi, nggak ada embassy atau nggak ada segala macam gitu. Sampai nggak tahu mau jumpai siapa kalau ada masalah. Ya ampun, katanya pinter, bahasa Inggris bisa. Masa kayak gitu aja nggak bisa diselesain, ya kan? Memang dasarnya, ya ampun. Oke lah, continue. There's little he can do to help Ridoy. But Raihan drives to the detention centre anyway, hoping to at least catch a glimpse of his friend. He can't call Ridoy to see if he's okay, because detainees aren't allowed phones. When I come here, I become emotional. It's unbearable for me. I cannot meet him. I don't know he is eating or not. I cannot give him the food. I'm very much worried about him. Raihan came to Malaysia 6 years ago to study and now works in marketing. He says he loves his job and living here. But this crackdown has changed the... Jadi guys, dia tuh sorry, aku ketawa di sini. Jadi guys, dia itu risau, dia tuh kayak khawatir temennya itu makan apa enggak di dalam, minum apa enggak di dalam. Hello, di mana-mana penjara, di mana-mana tahanan sementara itu dikasih minum, dikasih makan. Gak usah khawatir kamu masalah makanan atau minuman. Dan mereka juga ditahan karena klaster, karena pemeriksaan saringan, bukan masalah undokumen ataupun ada dokumen. Lagian itu adalah hal yang salah jika seseorang stay over ataupun tinggal
tanpa ada dokumen di negara orang lain. Itu bukan hal yang benar. Jadi kamu tidak bisa menyalahkan pemerintah. Raihan seized the nation and made him think about leaving. This is a clear act of racism. That's the thing. A clear act of humiliating people. Rasisnya di mana? Ini orang masih nggak ngerti kenapa semuanya disaring, ditahan gitu. Oh God. So that's why I feel scared about the future of the migrant people. I don't think that people will give their trust again. No need to worry about migrant people. Just worry about yourself, okay? Kalau yang imigran yang memang legal, yang semua memang bagus gitu, yang duduknya baik-baik aja, nggak buat onar, nggak buat masalah, ya bagus-bagus aja stay-nya. People will give their trust again for the government because they will afraid. Detention centres have now become hotspots for COVID-19, with more than 700 reported cases. Rights advocates say the recent influx of migrants into these already crowded facilities has created perfect conditions for the virus to spread. But Malaysia's Defence Minister rejects the criticism. Kita selamatkan mereka, tempatkan di tempat yang terbaik untuk menjaga kesihatan mereka. Jadi, kalau nak kata kerajaan Malaysia tidak berperi kemanusiaan kepada parti ini juga tidak betul. Kalau berlaku peningkatan, kita dah ada... Only state media were allowed into government press conferences. Several requests to interview the senior minister, home minister and his deputies were declined. Walaupun kita layan mereka, tetapi status mereka terus kekal parti. Dan mereka tidak berhak untuk berada di negara kita kerana masuk secara haram. Jadi bukan kata kita ambil kesempatan serbu mereka di PKPD, tangkap mereka. Tidak berlaku seperti itu. Jadi itu betul guys. Kamu kalau stay di negara orang dan kamu tidak mempunyai dokumen, itu tetap hal yang salah gitu. Jadi walaupun kamu udah disaring dan kamu itu negatif gitu, kamu tetap harus ditahan. Kamu tidak bisa bekerja seperti yang lain, yang bisa bekerja sesuka hati karena kamu nggak ada dokumen. Walaupun awalnya penahanan ini berdasarkan saringan terhadap COVID-19 atas daerah setempat yang telah ada klaster gitu, ada sangkut pautnya terhadap klaster baru ataupun klaster yang lama, pokoknya yang terjangkiti, daerah yang terjangkiti COVID-19. Ruhima moved to Malaysia 4 years ago from Indonesia, so she could provide for her family back home. Dekat kampung saya cuma pekerjaan petani. Jadi saya mau cari uang sedikit lebih, saya pergi ke Malaysia. She found a cleaning job at a restaurant, but her Malaysian employer didn't want to apply and pay for a visa on her behalf. Susahlah, kami paham sebab kami yang duduk di Malaysia ni kami salah, tidak buat permit. Jadi kami paham kalau kita yang salah. Before the pandemic, she was earning $9 a day. Now she earns nothing. Sedihlah, satu keluarga semua rasanya setiap hari menangis. Tak boleh kirim kampung dengan mak bapak kita. Sebab saya pun ada anak dekat kampung, kami tidak boleh kirim duit. Suami saya, dia kerja kontrak buat rumah. Tapi dikarenakan tidak boleh bekerja, saya punya suami juga tak dapat duit lah. Dia cuti. Jadi kita tidak punya penghasilan. With her meagre savings depleted, Ruhima is now one of the many thousands of migrants starving across the city. All the people in her housing block are also out of work. She lives in this cramped space with 9 others. Oke guys, aku rasa aku nontonnya sampai situ aja ya. Udah nggak kuat nontonnya. Jadi buat ibu, siapa tadi namanya? Ibu siapa aja lah yang tadi yang di dalam video ya. Nah, untuk masalah permit gitu, bukan di sini saya membela Malaysia ya. Di setiap negara itu sama aja gitu. Kalau kamu tidak ada permit gitu, jadi untuk mendapatkan kerja itu susah gitu. Dan kalau seandainya kamu dapat bos
yang mau menerima kamu tanpa ada permit, ya gimana mau bilang ya, setiap negara pasti ada yang baik, ada yang buruk gitu kan. Kadang pemerintah tidak tahu bahwa ada yang tokeh ataupun orang owner yang mengambil pekerja tanpa permit gitu. Tapi ketika ada pengecekan baru ketahuan kalau seandainya pekerjanya tidak ada permit gitu. Nah, masalah ilegal itu, kalau seandainya memang orang yang ilegal gitu, kita tidak akan dapat gaji selama lockdown. Jadi disitulah pentingnya kita sebagai orang yang mempunyai dokumen. Karena pemerintah Malaysia menyatakan bahwa setiap company, syarikat harus membayar basic gaji basic setiap pekerja walaupun tidak bekerja selama lockdown. Jadi saya sebagai orang di Indonesia yang juga bekerja di Malaysia, tapi saya datang dengan baik-baik dengan dokumen yang lengkap, saya merasa pemerintah Malaysia telah menangani masa COVID-19 ini dengan sangat baik daripada pemerintahan negara saya sendiri. Karena di negara sendiri banyak yang tidak dapat gaji selama tidak bekerja. Mereka tidak digaji. Jadi, selama lockdown kemarin bukan hanya warga negara Indonesia, imigran ataupun negara manapun yang stay di Malaysia yang tidak bekerja. Bahkan orang Malaysia sendiri banyak yang di-fire, yang dikeluarkan, di-drop out dari pekerjaan mereka, dibuang. Dan masih banyak juga yang tidak mendapatkan gaji karena semasa lockdown diberitahukan harus membayar gaji pekerja, mereka langsung dibuang, diberhentikan oleh bosnya. Jadi bukan kita aja yang merasakan kesusahan, tapi juga rakyat Malaysia. Cuman bedanya mereka mendapat bantuan dari kerajaan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bekerja di Malaysia selama lockdown, kita harus pandai mencari gimana caranya supaya kita mendapat bantuan. Kita ada embassy, hubungi embassy, tanya, dan kita harus rajin mencari info apakah ada bantuan dari negara kita sendiri gitu. Buat apa ada handphone, ada internet kalau nggak tahu macam mana, gimana cara untuk mencari info gitu. Jadi di sini aku tidak membela sama sekali, maksud aku memang ini hal yang sangat membuat aku sedikit bingung ya, gimana bilangnya, terutama kepada orang yang selalu banyak komplain terhadap negara Malaysia. Menurut aku negara Malaysia salah satu negara yang lumayan baik terhadap imigran yang tidak mempunyai dokumen ataupun undocumented, dan bahkan banyak warga negara Indonesia yang dipulangkan selama lockdown kemarin tanpa dipungut biaya gitu, karena mereka tidak mempunyai dokumen. Jadi di sini menurut pandangan aku, apa yang video yang telah dibuat media Al Jazeera selama video 25 menit tadi, aku tidak memplay di sini sampai habis tadi ya. Yang ada di dalam video tadi hanya ada para imigran, orang India dan orang China. Tidak ada sama sekali aku melihat menanya pendapat orang Melayu atau tempatan lokal gitu kan, ataupun warga bumi. Aku tidak bisa menyimpulkan apakah ini ada politik ataupun mungkin ada yang merasa tidak puas hati karena Malaysia telah dicap oleh seluruh negara bahwasanya salah satu negara yang mempunyai strategi baik dalam menangani COVID-19. Aku tidak tahu, mungkin ada yang iri atau apa. Cuma di sini yang aku lihat media Al Jazeera kali ini hanya mengambil dari sisi sebelah pihak. Mereka tidak mengambil informasi dari sebelah pihak lagi. Mereka tidak mengambil dari sisi pemerintah, mereka hanya mengambil sisi rakyat kecil, dan itu tidak bisa karena posisinya sekarang adalah imigran gitu. Dan menurut aku tidak ada negara manapun yang memberi izin warga negara asing untuk stay dan bekerja dengan bebas tanpa ada dokumen. Jadi sekali lagi aku mohon maaf jika aku ada salah kata di video ini. Aku tidak terlalu membela Malaysia atau kenapa, tapi di video kali ini memang aku merasa Al Jazeera memang terlalu berat sebelah gitu, dan warga negara Indonesia juga yang satu bangsa dengan aku di dalam kurang menguasai, maksud aku kurang tahu informasi. Kalau saja mereka tahu informasi, mereka bisa mendapat bantuan dari embassy
gitu. Bukan hanya orang Cina tadi, NGO Cina tadi yang membantu warga negara Indonesia dengan memberi beras ataupun telur atau sembako. Banyak NGO di luar sana juga yang membantu warga negara Indonesia yang stay di Malaysia. Hanya saja mungkin di daerah itu kurang tahu informasi ataupun NGO kurang tahu tempat tersebut gitu. Jadi sampai sini aja videoku guys. Kalau seandainya ada yang kurang berkenan tolong dimaafkan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment video aku. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.